Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Lilian Kamita. Di sini sekarang aku akan bahas tentang software recruiter yang sering terkenal dengan informasi profesional. Oke, jadi mungkin sekarang aku langsung eh, menggabungkan atau akan menjelaskan terkait kasus atau proyek yang sedang dijalankan. Jadi di sini analisa bisnisnya ada sebuah rekruter namanya Omnobar. Nah, ini berada di Bandung. Saat ini semua sistem yang menggunakan informasi masih secara manual. Jadi mulai pendaftaran sampai program menabung dan ini secara keseluruhan masih dalam manual. Nah, di sini kami menganalisa dan ingin memenuhi sektor ini dengan membuatkan sistem digital yang bertujuan untuk mempermudah dan mencakup pemasaran yang lebih luas lagi. Nah, mungkin di sini kita akan membahas terkait diagram, diagram, sequence diagram, class diagram, user interface, dan entity relationship yang akan aku kaitkan juga dengan project tadi. Oke, ini langsung pertama, di sini kita membuat use case diagram. Jadi, use case diagram itu digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna atau aktor yang akan berinteraksi dengan sistem. Dan di sini jadi di sini ada beberapa sistem, ada 7. Nah, dari sisi customer ada daftar, paket, nabung, booking, dan lain-lain. Dari sisi admin itu ada menabung, data, dan pendapatan. Jadi kita di sini bisa melihat dan bisa tahu kira apa aja sih yang akan berinteraksi untuk sistem customer data ini. Nah, nantinya kita akan lanjut pada aktiviti diagram. Jadi aktiviti diagram ini jenis diagram dalam rekayasa tepat format yang bisa digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau aliran kerja dalam suatu sistem. Nah, ini juga tuh salah satu diagram yang digunakan untuk cara objek kita melihat bagaimana cara objek berinteraksi dalam satu sistem dan urutan pesan yang dipertukarkan di antara sistem itu. Nah, ini secara keseluruhan yang akan dimulai dari start, terus mendapatkan informasi update, selanjutnya order, jika di bawahnya itu langsung ada program nabung, jika ingin nabung sistem kecil, register, extend to WhatsApp, terus memilih untuk paketnya apa. Nah, kalau misalkan kita ke kanan, ini langsung daftar langsung. Dengan itu berarti register, memilih paket, booking, gitu. Dan kalau misalkan ke sistemnya itu tidak ada register, SM WhatsApp, lanjut langsung start nabung. Nah, di sini juga ada yang berwarna hijau dan berwarna merah. Kalau misalkan hijau, misalkan setelah nabung data terpenuhi nih untuk nabung, selanjutnya bisa langsung beli tiket, sama alurnya seperti ini, langsung bayar terus di keberangkatan. Kalau misalkan eh, datanya dia sudah menabung namun datanya belum terpenuhi, maka akan melanjutkan lagi. Sudah itu. Nah, ini aku ikuti diagram dasar. Yang tadi kan secara keseluruhan, mungkin di sini akan kita bahas sesuai kelasnya, sesuai aktivitasnya. Nah, di sini ada mendaftar. Jadi kalau misalnya ada customer, ada list, mengisi formulir pendaftaran, nanti akan verifikasi login, lanjut. Setelah itu memilih paket, paket penumpang, selanjutnya melengkapi persyaratan bebas. Setelah persyaratan akan dicek lagi admin, terus berinteraksi lagi dengan customer dengan memilih metode pembayaran. Misalkan pembayaran, selanjutnya admin akan mengeluarkan verifikasi pembayaran atau pembayaran, terus mengirimkannya kepada customer, terus selanjutnya mengirimkan bukti bahwa customer itu sudah menjadi peserta. Terus akhirnya customer mendapatkan status aktif menjadi peserta. Ini dalam diagram dan selanjutnya aktif di diagram nabung.
Jadi di awal ini juga mereka ada sistem tabung, namun sekarang masih sistem yang langsung mobil cash gitu, langsung ke tempatnya. Jadi tidak ada sistem ataupun yang secara online. Jadi semua itu masih dilakukan secara manual. Nah, di sini juga ada tiga, ada customer, system, dan admin. Dari sisi customernya, dia memulai sesi tergabung, memulai sesi, terus akhirnya verifikasi akun, terus lihat dan serta mobilnya, pilih filter bunga, pastikan pilihan tabungan dari sistemnya, sudah diketik lagi, lanjut stop dana, nanti stop dana ini akan langsung bersangkut pautan sama admin. Nah, verifikasi transaksi setoran, nanti sistem akan mengeluarkan lagi atau otomatisasi setoran. Terus di sisi customer juga setelah menabung bisa melihat kembangan dari tabungan itu dan akhirnya diberikan akan selesai. Jika emang customernya sudah merasa cukup ataupun termenuhi tabungannya untuk melakukan. Kita akan lanjut ke sequence diagram. Jadi sequence diagram itu yang digunakan untuk database ataupun objek suatu sistem. Nah, sequence diagram itu kita bisa melihat bagaimana urutan pesan ataupun menggambarkan objek yang berinteraksi dalam suatu sistem. Kita lanjut langsung saja. Di sini ada sequence diagram. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Kalau bagi customer untuk melakukan pendaftaran, jadi customer pertama itu setelah akses halaman login ataupun dan kalau dia sudah punya akun di halaman login, kalau misalkan langsung register dulu, input username and password, nanti di halaman login itu akan diakses halaman data orderan, pilih opsi data yang disajikan, lanjut di data orderan, itu ada akses halaman data orderan, mengolah data yang dikirim customer, terus akses halaman pembayaran, terus pilih metode pembayaran. Jadi itu kan dari sisi customer, dari sistem usernya itu akan akses halaman pembayaran jika misalkan sebenarnya sudah berbayar, nanti akan akses halaman pembayarannya. Terus setelah nanti pas customer memilih data atau memilih paket, dan nanti si usernya juga akan menyimpan menginput data yang dibutuhkan. Selanjutnya ada sequence diagram chip. Di sini juga ada berdasarkan ataupun urutan dalam admin melakukan pengecekan data. Di sini admin mengakses halaman mengelola orderan, nantinya menampilkan data di klien, terus menerima invoice bayaran klien. Setelah itu mengelola orderan klien, melakukan post order, kembali ke halaman mengelola order, dan di sini juga status akan menampilkan status bahwa save aja misalkan yang customer yang sudah melakukan pembayaran atau yang lagi nabung. Di sini admin akan mengolah pengecekan data semua customer yang akan memakai jasa ataupun pelayanan dari Travel. Selanjutnya memproses. Selanjutnya sequence diagram daftar. Mari sequence diagram ya. Nah, di sini juga kita membuatkan sequence diagram terkait pembayaran. Jadi customer itu melakukan beberapa urutan pembayaran yang dimulai dengan akses halaman pembayaran, selanjutnya ya username dan password, bisa lanjut untuk cek dan pilihan data orderan, apa yang akan dikonvertir atau paket yang dipilih. Selanjutnya akses tampilan data orderan. Nanti dari data orderan menampilkan data orderan dan jenis pembayaran langsung pada proses pembayaran. Jadi dari proses pembayaran kembali lagi ke hal pembayaran, terus pilih metode pembayaran. Selanjutnya setelah itu formulasi pembayaran. Nah, di sini juga
dari halaman itu bisa terakses langsung masukkan PIN atau kode referral sesuai dengan jenis pembayaran. Terus setelah itu kembali ke halaman pembayaran. Setelah membayar, menampilkan status pembayaran, tampilan pesan, terus setelah gagal, kalau misalkan gagal, baru ulang lagi ke jenis pembayaran. Kalau misalkan sudah berhasil, langsung menampilkan bukti pembayaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang entity relationship. Di entity relationship itu sebuah seperti alat visual gitu yang digunakan untuk mempresentasikan dan merancang struktur database dengan merujukan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Nah, biasanya ini juga tuh digunakan untuk desain database untuk menggambarkan hubungan antara entitas objek atau konsep dalam suatu sistem. Sebelumnya mau menjelaskan dulu, kalau misalkan di sini ada yang gambar, ada yang notasinya berbentuk persegi panjang, itu adalah dinamakan entitas. Entitas itu adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan memakai. Selanjutnya ada yang gambarnya seperti ini belah ke depan. Nah, ini itu kita namakan sebagai relasi atau bisa 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 kita pakai saat kita ingin menghubungkan antara jumlah entitas yang berbeda. Selanjutnya ini ada yang kecil-kecil, ada yang bulat, yaitu kita katakan sebagai atribut. Atribut itu adalah berfungsi mendeskripsikan karakter entitas, mendeskripsikan karakter entitas yang berfungsi sebagai kunci yang akan diberi garis bawah. Misalnya ini yang ada garis-garis bawah di sini, mungkin itu sebagai penghubung antara relasi, entitas, ataupun relasi dengan atribut. Ya, jadi di sini juga ada tabel user dengan teman-temannya dengan atributnya. Nah, di sini jika menyimpan, nanti di sini akan masuk ke dalam tabel tabungan. Di sini ada ID user, pemilik rekening, email, bank tujuan. Di sini akan buat atribut yang berkaitan dengan tabungan. Jadi kalau misalkan dari user ingin lanjut memilih, di sini akan memilih langsung pada table paket. Itu akan ada kode paket, kategori, deskripsi, dan lain-lain yang atributnya berkaitan dengan paket. Selanjutnya, setelah itu, di sini kita akan setelah memilih paket dan memasukkan semua paketnya, ada upload, nanti dia akan berlanjut pada tabel dokumen. Nah, di sini itu ada persyaratan, ada user, nama dokumen, dan lain-lain, nama file. Terus setelah dokumen persyaratan dilengkapi, akan lanjut pada membayar, yang akan menghantarkan kepada bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini juga ada nama transfer, nama bank, ID user, pemilik rekening, dan entitas atribut yang akan berkaitan dengan entitas pembayaran. Selanjutnya, terus invest. Terus invest ini kita memakai Figma untuk membangun investasi. Bisa dilihat di sini ada gambaran saat kita membuka halaman awal ataupun halaman utama pada website Almanagar Travel. Ini ada kategori, tentang novel sendiri, ada update, terus di sini untuk meyakinkan bahwa kata-kata gitu seperti telah meyakinkan pelanggan untuk tetap yakin memakai travel kita. Di sini juga ada kategori umroh, keberangkatan, harga, dan di sini ada juga langsung di atasnya ada home, service, call center, about,
dari wilayah. Oke, lanjut. Nah, di sini jika kita bisa scroll, nanti di sini akan keluar kondom ataupun waktu haji yang akan segera diselenggarakan. Bahkan dalam waktu dekat akan travel ini laksanakan. Gitu. Di sini kayak misalkan mohon maaf untuk paketnya muncul pada 20 November 2023. Kami itu belum sebenarnya seperti itu. Nah, di sini juga selanjutnya kita bisa melihat paket ataupun pilihan untuk umroh. Ada yang umroh Turki, maupun umroh ke Dubai, umroh ke London. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa dialokasikan untuk pilihan paket umroh. Oke, selanjutnya ini hanya sekedar about, hanya call center, juga about di sini kita itu perusahaan, penjelasan terkait perusahaan, terkait paket ini, paket dan lain-lain. Itu bisa langsung juga dikontak pada nomor telepon di sini, alamatnya pun. Terus di sini juga sebenarnya di setiap halaman itu ada formulir WhatsApp yang bisa langsung menghubungi WhatsApp untuk menghubungkan admin untuk segera bertanya-tanya terkait travel. Nah, di sini ada lagi deskripsi paket untuk penjelasannya di setiap paket yang dibeli. Dari paket yang dibeli, di sini buat penjelasan lagi di halaman yang baru ada keterangan harga. Dan di sini akan ada berapa setnya ini berapa orang, terus di sini ada deskripsinya. Di sini kan umroh plus Turki halal, berarti seumroh ke Turki, terus bagaimana harganya, terus persyaratannya, terus udah kayak apa, hotelnya di mana. Di sini akan dijelaskan dengan detail terkait pilihan paket yang selanjutnya ada call center. Di sini mungkin akan ada sesi tanya jawab ataupun misalkan sebagai user langsung bisa bertanya juga di websitenya. Di sini ada bagian admin juga untuk bisa menjawab. Mungkin seperti ini jika misalkan kita ingin berlanjut terus menghubungi admin ataupun ingin konsultasi bertanya-tanya pada admin melalui WhatsApp, nanti kita akan berlanjut di WhatsApp. Jika kita berlanjut nah, di sini juga ada penjelasannya sama terkait tadi kan untuk plus Turki. Nah, ini juga sama terkait Turki. Nah, di sini di deskripsi dijelaskan lagi ada yang sama deskripsi tadi. Tadi itu deskripsi paketnya, deskripsi paketnya. Jadi kayak pendaftaran paket. Nah, di sini booking, di sini ada tiket kan, cash langsung ataupun tabung yang durasinya bisa lebih panjang dan kecil, mungkin durasinya akan lebih cepat. Dan beda sama tabung kecil mungkin bisa 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya itu emang eh, ada beberapa tahapan ya untuk bisa menabung. Kita ingin menabung dan jangka waktu ini akan lebih panjang. Ya. Nah, ini juga customer bisa melihat dari yang ada ataupun gambar-gambar dari jamaah-jamaah yang sudah lebih dahulu untuk umroh. Di sini akan ada referensi juga terkait gambaran saat menggunakan travel almanac. Oke, sekarang kita lanjut berlangsung ke kelas diagram. Kelas diagram itu rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk memodelkan struktur statis dari suatu sistem berbasis objeknya. Di kelas diagram ini juga kita bisa memberikan pandangan tentang per kelas
per kelas kayak ini per kelas gitu untuk uh, atributnya untuk kita menyebutkan atribut atau metode yang dimiliki di setiap kelas. Nah, di sini ada kelas user. Di sini akan ada ID user, username, nama lengkap, jenis kelamin, nama induk, huruf akhir. Ini akan dibutuhkan. Ini adalah atribut yang kita gunakan pada user. Selanjutnya di sini ada pembayaran. Ini ada atributnya ID booking, ID user, ID paket, tanggal transfer, dan atribut lainnya. Selanjutnya di sini juga ada label user. Nah, ini ada ID user, nama user paket, username, kode paket, password, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada tabel dokumen yang yang atributnya itu ID persyaratan, ID user, dokumen, keterangan, nama bank, status. Di sini juga ada index untuk tabungan, ada ID user, alamat email, rekening, nama bank, jenis bayar, bank, dan toko paket, kode paket, kategori, nama paket, dan deskripsi. Seperti itu. Sini adalah gambaran untuk memberikan pandangan tentang kelas-kelas dan dalam sistem ini. Oke, mungkin sekian. Kurang lebih maaf. Mohon maaf juga kalau misalnya salah yang kurangnya. Semoga apa yang bisa, semoga dari video ini ada yang bisa diambil akhirnya ataupun pelajarannya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.